Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fuji Juhilna dengan NPM 1931060043. Baiklah, di sini saya akan nge-review jurnal nasional. Selamat menyaksikan. Yang mana judul jurnalnya yaitu Resiliensi pada Wanita Dewasa Awal Pasca Kematian Pasangan. Penulisnya yaitu Ali Risa Novaliasari dan Fitri Andriani. Latar belakangnya yaitu kondisi dan situasi yang terjadi dalam kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Dalam sebuah perkawinan, kehilangan pasangan adalah kondisi yang tidak dapat dicegah. Pada wanita, menjalani kehidupan setelah kematian pasangan bukanlah hal yang mudah. Setelah pasangannya meninggal, pria berada dalam status ekonomi yang lebih unggul daripada wanita, berbanding terbalik dengan wanita. Kondisi keuangan tidak berpengaruh pada wanita setelah kematian pasangannya. Di sini, kematian pasangan juga dikaitkan dengan peningkatan gejala depresi bagi wanita. Kematian suami memicu pasangan yang masih hidup untuk mengatasi tekanan kesedihan dan emosional serta mendefinisikan kembali suatu realitas sosial yang mencerminkan status baru mereka sebagai janda. Teori yang digunakan yaitu faktor resiko dan faktor protektif dalam resiliensi. Windel berpendapat bahwa resiliensi muncul dari interaksi antara faktor resiko dan faktor pelindung. Keberadaan faktor resiko dan faktor pelindung membantu membawa hasil positif serta mengurangi atau menghindari hal negatif. Di sini menurut Kaplan, dia mendefinisikan faktor resiko sebagai predikator awal dari hal atau peristiwa yang tidak menguntungkan dan sesuatu yang membuat orang rentan terhadap peristiwa tersebut. Dan Lutar, dia berpendapat bahwa faktor resiko adalah mediator atau variabel yang memfasilitasi terjadinya masalah perilaku. Dan di sini ada beberapa contoh dari faktor resiko, yaitu kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, perceraian, kematian, penyakit kronis, ketidaksuburan, dan lain-lain. Selanjutnya faktor protektif, yang mana faktor protektif dapat bertindak sebagai pengganti dengan langsung mengurangi resiko atau penyangga berinteraksi dengan resiko atau akibat. Dan menurut Cowan dan kawan-kawan, dia menyatakan bahwa individu yang resilient memanfaatkan faktor protektif untuk membatalkan dampak negatif dari risiko. Dan di sini, faktor-faktor protektif yang dapat membantu individu menghindari efek negatif tersebut dapat berupa aset atau sumber daya tertentu. Selanjutnya aset. Aset adalah faktor-faktor positif yang ada dalam diri individu seperti kompetensi, kemampuan coping, dan self-efficacy. Dan sumber daya tertentu merupakan faktor positif yang membantu mengatasi risiko, tetapi bersifat atau berada di luar individu. Di sini yang termasuk sumber daya adalah dukungan dari keluarga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mendorong perkembangan positif individu. Metode penelitiannya termasuk dalam tipe penelitian kualitatif karena melibatkan data kualitatif dan menguji beragam ciri atau tampilan dari sejumlah kasus, baik dalam jangka waktu pendek atau panjang. Dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus. Tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus intrinsik karena penelitian yang dilakukan dilandaskan oleh ketertarikan dan kepedulian terhadap suatu kasus. Dan di sini teknik penggalian data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan terhadap subjek dan significant other. Hasil penelitiannya yaitu terdapat beberapa stresor yang mendatangkan stres pada masing-masing subjek. Yang subjek pertama yaitu diantaranya ingatan akan suaminya, sikap masyarakat terhadap janda, ada permasalahan dengan ibu mertua dan difitnah oleh ipar sendiri. Sedangkan perilaku stres yang dimunculkan adalah menangis, depresi, minder dengan statusnya. Dan subjek yang kedua yaitu stresor yang dimiliki adalah pernah difitnah dan menjadi perbincangan orang ketika dekat dengan pria. Perilaku stres yang dimunculkan adalah minder dengan statusnya sebagai janda. Selanjutnya yaitu subjek yang ketiga. Stresor yang dimiliki adalah teringat akan suami yang membuatnya menangis.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing subjek adalah individu yang resilient. Faktor-faktor protektif seperti dukungan sosial serta aspek religiusitas tinggi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga ketiga subjek tidak terpuruk dalam kesedihan. Demikianlah hasil dari review jurnal yang dapat saya tampilkan, yang mana jurnalnya tentang resiliensi pada wanita dewasa awal pasca kematian pasangan, yang mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.